Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi pembelajaran tematik mata pelajaran PKN dan IPS. Silahkan disiapkan buku LKS-nya. Kita akan membahas dari LKS halaman 55. PKN kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Di LKS halaman 55, di situ membahas tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hai sahabatku, apa saja alat elektronik yang ada di rumah kalian? Tentu banyak, bukan? Di rumah kita ada berbagai alat elektronik. Ada televisi, lampu ruangan, lampu belajar, setrika listrik, dan masih banyak lagi. Semua peralatan tersebut membutuhkan energi listrik. Namun, kita jangan lupa untuk senantiasa berhemat listrik. Nah, sehari-hari kita membutuhkan energi listrik. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak untuk menggunakan energi listrik. Akan tetapi, kita juga memiliki kewajiban untuk menggunakan listrik secara bijaksana. Menggunakan listrik secara bijaksana artinya menggunakan listrik secara hemat. Selain listrik, ada hal yang lainnya yang juga perlu kita hemat. Kertas dan bahan bakar minyak juga harus dihemat penggunaannya. Bagaimana cara menghemat penggunaan listrik, kertas, dan bahan bakar minyak? Ayo simaklah uraian berikut. Yang pertama, tentang menghemat penggunaan listrik. Energi listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penerangan rumah, kita membutuhkan energi listrik. Untuk menyalakan televisi, kita membutuhkan energi listrik. Untuk menggerakkan kipas angin, kita membutuhkan energi listrik. Dapatkah kalian menyebutkan penggunaan energi listrik lainnya di rumah? Masih banyak ya. Tadi sudah dibahas di rumah kita itu ada banyak sekali alat elektronik. Nah, oleh karena itu rata-rata alat elektronik itu kan menggunakan energi listrik. Jadi kita harus menghemat. Sebagai warga masyarakat, kita berkewajiban untuk menghemat penggunaan listrik. Di situ ada cara menghemat listrik. Yang pertama, matikan lampu saat meninggalkan ruangan. Yang kedua, matikan lampu saat siang hari. Kalau siang hari kan sudah terang ya, tidak perlu lampu. Jadi harus dimatikan. Yang ketiga, gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Jangan yang boros. Ya. Yang keempat, matikan semua peralatan listrik saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Selain mematikannya, jangan lupa melepaskan kabel-kabel listrik untuk menghindari konsleting listrik. Jadi, kalau kalian itu meninggalkan rumah, silahkan dicek apakah masih ada listrik yang menyala, peralatan listrik yang menyala. Diusahakan dimatikan dan kabel-kabelnya itu dicopot biar tidak terjadi konsleting listrik. Selanjutnya kita lanjutkan di halaman 56, yaitu tentang menghemat penggunaan kertas. Nah, setiap hari itu kita menggunakan kertas. Tapi tahukah kalian bahan pembuatan kertas itu? Umumnya kertas itu terbuat dari selulosa. Selulosa itu terdapat di kayu. Makin banyak kebutuhan kertas, makin banyak pula kayu yang dibutuhkan.
Dengan demikian, makin banyak pohon yang harus ditebang. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menghemat kertas. Jadi, bagaimana cara menghemat kertas? Yang pertama, menggunakan kertas yang sisinya masih kosong. Jadi, jangan loncat-loncat ya. Diusahakan yang kosong itu dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, teliti saat menulis. Biar tidak bolak-balik salah. Yang ketiga, menggunakan kertas hanya ketika benar-benar dibutuhkan. Yang keempat, menggunakan kertas bekas yang masih bisa digunakan. Jadi kalau memang ada kertas bekas yang masih bisa digunakan, mungkin digunakan untuk coret-coretan biasanya kalau kita hitung-hitungan matematika kayak gitu kan kita butuh coret-coretan. Nah, itu bisa kita menggunakan kertas bekas. Tapi kalau catatan ya jangan pakai kertas bekas ya. Lanjutnya yang kelima, memaksimalkan penggunaan surat elektronik atau email. Nah, sekarang kan sudah banyak sekali teknologi ya, apalagi lewat HP. Kalau memang bisa menggunakan teknologi elektronik, silahkan menggunakan teknologi elektronik. Jadi meminimalisir penggunaan kertas. Gitu. Ingat ya, kertas tadi berasal dari apa? Selulosa. Selulosa itu ada di kayu. Jadi kalau semakin banyak kamu menggunakan kertas, semakin boros kamu menggunakan kertas, maka kayu yang akan ditebang akan semakin banyak. Lanjutnya yang ketiga, yaitu menghemat penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. Di situ ada sebuah poster. Mari menghemat bahan bakar minyak. Gunakan kendaraan umum untuk tempat yang dijangkau kendaraan umum. Gunakan sepeda atau berjalan kaki apabila bepergian jarak dekat. Gunakan kendaraan dengan kecepatan normal, sehingga mesin tidak boros bahan bakar. Ada 3 hal cara menghemat di situ, cara menghemat bahan bakar minyak. Apa ajakan yang terdapat dalam poster tersebut? Tadi sudah dibahas ya. Selanjutnya, alat transportasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mobil, sepeda motor, bus, dan kendaraan-kendaraan bermesin lainnya memerlukan bahan bakar minyak. Ada berbagai jenis bahan bakar minyak. Salah satunya yaitu bensin. Kalian pasti pernah melihat bensin. Tahukah kalian bahan pembuat bensin? Bensin terbuat dari sumber daya alam tak terbarukan, yaitu minyak bumi. Kita harus hemat menggunakan bensin karena terbuat dari sumber daya alam tak terbarukan. Penggunaan bahan bakar minyak harus dihemat. Manusia memiliki hak memanfaatkan sumber energi. Akan tetapi, kita juga wajib menghemat penggunaannya. Jadi diingat, bensin tadi berasal dari minyak bumi. Minyak bumi itu sumber daya alam yang tak terbarukan. Maksudnya yang tak terbarukan itu bisa habis, ya, tidak bisa terus-terusan ada. Misal kalau kayak kita udara itu kan terus ada ya, air itu kan juga terus ada. Itu kalau itu terbarukan. Kalau yang tak terbarukan itu ya minyak bumi itu, gitu. Karena kalau minyak bumi itu kan berasal dari tanaman dan tumbuhan yang sudah sekian lama gitu. Sudah beratus-ratus tahun baru terbentuk menjadi minyak bumi gitu. Jadi minyak bumi itu bisa habis. Yang bisa habis itu menjadi sumber daya alam yang tak terbarukan. Seperti itu. Selanjutnya ada Ayo Berlatih 1, halaman 57. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, sebutkan 3 contoh pemanfaatan energi listrik di rumah. Ini banyak kan pemanfaatan energi listrik di rumah itu. Silahkan ditulis 3 di antaranya. Ini contohnya adalah
penerangan rumah. Nah, itu pemanfaatan listrik kan, menerangi rumah, menyalakan televisi, kipas angin, komputer, dan lain-lain sebagainya. Nah, silahkan disebutkan 3 ya. Silahkan disebutkan 3 pemanfaatan energi listrik. Ditulis ya nanti, ditulis di buku tulis. Soal dan jawabannya. Terus selanjutnya yang nomor 2. Jelaskan cara menghemat kertas. Cara menghemat kertas tadi sudah dibahas ya di halaman 56. Silahkan ditulis di situ 1 sampai 5. Tinggal ditulis saja sesuai plek dengan yang ada di situ. Ya. Selanjutnya nomor 3. Mengapa bahan bakar minyak harus dihemat penggunaannya? Karena tadi terbuat dari apa? Bahan energi yang tak terbarukan, yaitu minyak bumi tadi kan. Gitu. Nah, apa hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi? Hak kita adalah memanfaatkan sumber energi. Itu hak kita. Jadi boleh memanfaatkan sumber energi. Tapi kewajiban kita adalah menghemat penggunaan energi. Yang kelima, siapa yang memiliki kewajiban untuk menghemat listrik, kertas, dan bahan bakar? Siapa? Maka jawabannya adalah semua orang. Nah, ayo berarti 1 halaman 57 ini, silahkan ditulis jawabannya. Tidak harus sama persis dengan jawabannya Bu Rofi, tapi diusahakan ini jawabannya mengarah ke situ. Jadi kayak nomor 1 disebutkan 3 ya, situ baru 2, misal gitu. Atau nomor 2 itu belum ditulis, silahkan ditulis semuanya, seperti itu misalnya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan di halaman 63, yaitu hak dan kewajiban warga terhadap energi. Apa saja yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi? Manusia memiliki kewajiban. Nah, kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus, diingat-ingat ya, kewajiban itu yang harus kita kerjakan. Nah, silahkan digarisbawahi bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan itu ditulis di buku tulis ya. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan. Itu ditulis di buku tulis ya. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan. Tulis di buku tulis. Selain kewajiban, manusia itu punya hak. Nah, yang ditulis di buku tulis yang kedua adalah hak adalah sesuatu yang dapat kita terima. Ini juga ditulis di buku tulis. Jadi ada 2 yang harus ditulis di buku tulis ya. Yang pertama adalah kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan. Yang ini. Yang kedua adalah hak adalah sesuatu yang dapat kita terima. Itu ya. Itu ditulis di buku tulis. Oke. Sedangkan hak dan kewajiban kita terhadap energi, yang pertama, maksudnya energi itu haknya terhadap energi kita itu adalah memanfaatkan. Tadi sudah ya. Sedangkan kewajiban kita adalah menghemat energi. Contohnya itu contoh, yang ini contoh ini. Yang ini sebelah sini ini contoh. Ini contoh. Contohnya mematikan lampu, matikan televisi saat tidak ditonton, menggunakan energi alternatif, itu contohnya. Nah, ada catatan tambahan yang harus kalian tulis di buku tulis, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ini ditulis ya di buku tulis. Jadi setelah yang tadi, kewajiban dan hak tadi, silahkan ditulis di buku tulis ini, 2 hal ini. Bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik, tapi kita juga wajib membayar tagihan listrik. Jangan menggunakan saja. Itu ditulis ya, yang poin ini.
Dan yang berikutnya adalah sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban dahulu. Nah, berarti tadi ada 4 poin ya yang harus ditulis. Yang pertama adalah kewajiban, yang ini kewajiban, pengertian kewajiban tadi. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. Yang kedua adalah hak, adalah sesuatu yang dapat kita terima. Lalu berikutnya, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang, contohnya juga ditulis. Dan yang keempat, sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban dahulu. Ada 4 hal ya, PKN ini yang harus ditulis. Silahkan ditulis di buku tulis, nanti dikirimkan ke Bu Rofi ya. Selanjutnya IPS. IPS ini kita akan mulai dari halaman 52, 53. Silahkan dibuka dulu halaman 52 dan 53. Sumber, ini tadi judulnya masih salah ya, masih belum diedit. Kita lanjutkan saja. Judulnya adalah sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, amati gambar di samping. Di situ bukan yang samping kiri ya, samping kanan. Di situ ada Wina yang meminum minuman jahe hangat. Kata ibu, minuman jahe hangat dapat membuat tubuh terasa hangat. Saat cuaca dingin, Wina dan keluarganya mengkonsumsi minuman jahe hangat. Nah, kalian telah membaca salah satu pemanfaatan sumber daya alam berupa tumbuhan, yaitu tanaman jahe. Tanaman jahe banyak dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Akan tetapi, tanaman jahe juga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Selain jahe, masih banyak lagi tanaman yang bermanfaat. Apa sajakah itu? Nah, di situ ada 5 tanaman dari sumber daya alam ya, tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan tradisional, sebagai bumbu, seperti itu kan. Di situ ada temulawak. Temulawak di situ sebagai obat tradisional ada banyak sekali ya manfaatnya. Ada A sampai F, bisa menjaga kesehatan hati, mengurangi radang sendi, menurunkan lemak darah, mengatasi penyakit MAH, melancarkan pencernaan, mengatasi gangguan ginjal, mencegah kanker, dan menyehatkan jantung. Itu sebagai obatnya. Nah, selain sebagai obat, temulawak juga digunakan sebagai minuman tradisional. Lanjut, yang kedua adalah lengkuas. Kalau lengkuas itu bahasa Jawanya atau bahasa keseharian kita, itu biasanya laos gitu loh ya. Lengkuas itu. Nah, itu biasanya digunakan untuk bumbu dapur. Tapi ternyata juga bisa digunakan untuk obat tradisional, yaitu bisa mengobati rematik, mencegah penyakit tumor, menghambat pertumbuhan sel kanker, menambah nafsu makan, dan mencegah diare. Jadi ada 5 manfaat obat tradisional dari lengkuas. Terus ada kencur. Nah, kencur itu juga bisa dibuat bumbu dan juga sebagai obat. Obat masuk angin, rasa sakit akibat terkilir, diare, gitu. Dan juga bisa digunakan untuk minuman tradisional seperti membuat beras kencur. Tuh. Biasanya masih ada di sekitar kita yang pedagang keliling atau mungkin juga sekarang sudah ada dikemas-kemas di toko-toko. Yang keempat itu jahe. Jahe selain sebagai bumbu dapur juga obat dan bahan minuman. Obatnya untuk melancarkan pencernaan, mengatasi masuk angin, demam, batuk, menyembuhkan sakit perut, membantu dalam mengobati batuk empedu, mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Itu yang kelima, yaitu kunyit. Kunyit ini sebagai bumbu dapur juga, atau juga sebagai bahan minuman untuk kunyit asam. Kunyit itu sama kayak kunir itu loh ya, sama kayak kunir itu. Kunir asam, kalau kita mengenalnya sebagai kunir.
Terus yang ketiga sebagai obat tradisional, menurunkan demam, mencegah dan mengobati infeksi pada luka, menyembuhkan alergi pada kulit, mengobati penyakit MAH dan menghentikan diare. Selanjutnya kita buka halaman 65. Halaman 65, di situ ada sumber daya alam batu bara. Batu bara ini hampir sama dengan minyak bumi ya, yaitu bahan sumber daya alam yang tak terbarukan juga. Nah, nanti tugasnya silahkan dibaca tentang batu bara di sini. Halaman 65, silahkan dibaca sendiri batu bara. Sumber daya alam batu bara, halaman 65 dibaca. Nah, ini sekarang Bu Rofi bahas Ayo Berlatih 3-nya, halaman 65. Apa yang kamu ketahui tentang batu bara? Setelah kamu membaca sumber daya alam batu bara tadi, apa yang kamu ketahui tentang batu bara? Silahkan nanti boleh dijawab sendiri-sendiri, boleh dijawab beragam, terserah. Lalu yang kedua, terbuat dari apa batu bara? Kalau sudah membaca pasti sudah tahu bahwa batu bara itu terbuat dari sisa-sisa organisme purba berupa tumbuhan. Kalau batu bara itu berasal dari tumbuhan, maka minyak bumi itu berasal dari hewan. Jadi hewan-hewan purba. Hewan-hewan purba yang sudah menumpuk sekian ratus tahun, setelah itu jadi minyak bumi. Kalau hewan, kalau tumbuhan jadi batu bara. Yang ketiga, berapa lama proses pembentukan batu bara? Itu membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Yang keempat, apa saja manfaat sumber daya alam batu bara? Nah, ada banyak ya manfaatnya sebagai bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri, sebagai bahan kompor briket, sebagai bahan bakar gas untuk industri, dan pembangkit listrik tenaga gas. Yang terakhir, mengapa batu bara dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar? Karena dari batu bara tadi itu di orang-orang sekitarnya akan memperoleh pekerjaan dengan menjadi karyawan tambang batu bara. Itu penjelasan dari Ayo Berlatih 3, halaman 65. Silahkan nanti ditulis. Jadi nanti tugasnya ada 3. Yang pertama adalah mengerjakan Ayo Berlatih 1. Terus ada catatan, ditambah catatan tadi ya, catatan tambahan. Lalu membaca sumber daya alam batu bara. Oh, masih ada tambahan lagi, yaitu yang ini, Ayo Berlatih 3, halaman 65. Jadi ada 4 tugas ya. Silahkan dikerjakan, seperti biasa dikirimkan ke Bu Rofi. Itu saja dari Bu Rofi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.